Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 140. Bismillah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man istadha'a minkum ayyanfa'a akhahu falyanfa'hu. Hadis rawahu Muslim. Rasul bersabda, man utai sapane wong iku istata'a kuwasa sapa man. Siapa orang mampu mingkum kan tetep saking sira kabeh ayan fa'a ing yen to manfaati sapa man, manfaati akhahu ing sedulure man. Falyan fa'hu mongko becik manfaati sapa wong hu ing akhahu. Siapa orang bisa berbuat baik pada temannya, hendaknya dia lakukan. Jangan perhitungan dengan teman, jangan banyak perhitungan, jangan mau menang sendiri ya. Kalau memang kamu mampu membantu, menolong, melakukan sesuatu, lakukan. Tidak ada kebaikan yang hilang. Semua yang kita berikan pasti kembali pada diri kita sendiri. Ini perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi menyuruh kita berbuatlah. Berbuatlah untuk orang lain apa yang kamu mampu. Ukuran besar kecil tidak masalah. Apapun yang bisa kamu lakukan, sekecil apapun, berbuatlah ya. Jangan menunggu kaya, jangan menunggu bisa berbuat yang besar. Mulai dari yang kecil. Bersihkan kamarmu, bersihkan lingkunganmu ya. Di pesantren jangan bikin ribut, jangan ganggu teman. Berbuatlah sekecil apapun. Setiap kita pasti mampu. Memang tidak harus dalam bentuk yang besar ya. Tidak harus dalam bentuk uang. Tetapi sekecil apapun yang bisa kamu lakukan, berbuatlah, bermanfaatlah untuk orang lain. Ini diperintah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya Nabi bersabda, man istaghfara fi kulli yaumin sab'ina marratan lam yuktab minal kadzibin. Man utai sapane wong iku istighfaron jaluk ngapura sapa man. Siapa orang selalu beristighfar Allah ing Gusti Allah fi kulli yaumin ing dalam saben-saben dina marrotan kelawan saambalan keliru sab'ina marrotan sab'ina kelawan 70 apane marrotan ambalane. Siapa orang per hari minimal beristighfar 70 kali, lam yuktab mongko ora den tulis sapa man, ora den tulis minal kadzibina saking golongane wong kang goroh kabeh. Tidak dicatat sebagai pembohong. Pembohong urusan dia kepada Gusti Allah. Wa man tasabani wong iku istighfara jaluk ngapura sapa man Allah ing Allah fi kulli lailatin ing dalam saben-saben wengi sab'ina kawan 70 apane marrotan ambalane. Siapa orang beristighfar 70 kali, lam yuktab minal ghafilin, lam yuktab mongko ora den tulis sapa man minal ghafilina saking golongane wong kang lali. Lali saking Gusti Allah. Intinya
70 ini nilai minimal. Sebisanya perbanyak bacaan istighfar setiap hari, setiap saat. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, beliau tidak kurang dari 100 istighfar setiap hari. Padahal beliau tidak punya dosa. Kanjeng Nabi orang yang bersih, setiap hari masih baca istighfar 100 kali. Kita-kita ini harusnya ya lebih banyak lagi. Mohon ampun pada Gusti Allah, kesalahan kita, dosa-dosa kita, keteledoran kita, ya, sholat telat waktu, sholat tidak khusyuk, dan macam-macam. Banyak hal yang membuat kita harus introspeksi, mohon ampun pada Gusti Allah. Jangan merasa diri tidak punya dosa. Ingat kita-kita ini memang ya anak cucu Nabi Adam. Semua manusia ini khata', banyak salahnya. Al-insan mahallul khata' wan nisyan. Kita ini suka lupa, suka salah, wajar ya. Salah ngaku salah. Contohnya itu yang bolos itu, kan sudah saya umumkan, yang kemarin bolos harus berdiri ya. Salah ngaku salah, itu namanya kepingin memperbaiki diri. Kalau sudah salah malah bohong, wah ini jahat sudah. Salah kok ditambah dengan bohong, itu sikap pengecut ya. Laki-laki harus punya sikap kesatria. Salah yang ngaku salah, minta maaf, itu gentle. Jangan jadi pengecut. Salah sembunyi, salah tidak ngaku salah. Ini orang-orang yang tidak punya mental baik ya. Hal yang harus ada dalam hidupmu, pertama itu kejujuran. Itu nomor 1. Sudah, orang hidup tanpa kejujuran tidak ada nilainya. Pinter pun tidak ada gunanya. Makanya salah satunya kita ini mengakui kesalahan kita. Nabi Adam, nenek moyang manusia ini juga berbuat salah, tapi dia gentle. Dia dengan kesatria ngaku salah. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ngaku salah, salah ngaku salah. Jadi Rabbana zalamna anfusana, ya Allah saya berbuat zalim, ya Allah saya bersalah. Itu. Jadi harus gentle. Orang salah ditambah bohong, nah ini yang menjadi jahat. Orang harus membiasakan diri, kalau salah, yuk ngaku salah. Itulah yang membedakan antara Nabi Adam dengan iblis. Iblis berbuat salah, gak rumongso salah, sombong, akhirnya dia masuk neraka selama-lamanya. Nabi Adam berbuat salah, ngaku, ya saya salah. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah saya berbuat zalim, saya berbuat salah. Fa illam taghfir lana, kalau engkau tidak mau mengampuni, wa tarhamna, dan beri rahmat, lanakunanna minal khasirin, saya akan termasuk golongan orang yang celaka, merugi. Ini salah satu bentuk kejujuran kita ya. Kita diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk jujur. Setiap hari salah, dosa, ya ngaku salah, mohon ampun pada Gusti Allah. Astagfirullahaladzim, saya mohon ampun ya Allah, saya salah. Harus ngaku salah. Ini pertama, langkah benar itu kalau orang sudah jadi jujur. Kalau orang sudah tidak jujur, salah, bohong, salah,
ngeyel. Nah ini bahaya. Berarti dia tidak punya watak baik. Orang kalau salah ngaku salah, maka dia akan introspeksi. Besok saya tidak mengulang, saya salah. Tapi kalau kamu sudah salah ditambah bohong, ya tidak sembuh. Besok bohong lagi, besok bohong lagi, dan kamu akan jadi pembohong. Pembohong tidak akan pernah beruntung dalam hidupnya. Pinter sekalipun, doktor, profesor, pembohong tidak dipercaya orang ya. Jadi modal hidup baik itu jujur. Kalau kamu sudah tidak punya kejujuran, kamu tidak punya masa depan yang cemerlang. Pasti hidupmu akan bertumpul dengan ya para pembohong. Pembohong hanya bisa berteman dengan sesama pembohong. Sesama pembohong. Orang baik-baik tidak mau berteman dengan pembohong ya. Dan kita ini kalau sekali bohong pasti akan diingat sama orang. Oh itu loh dulu bohong. Walaupun besok dia nggak bohong, orang masih ingat kalau dia bohong. Jadi kamu harus membenahi mentalmu. Jangan jadi pembohong. Kalau kamu sudah mental bohong, berarti kamu tidak bisa jadi orang baik. Ini salah satu contoh kejujuran. Akui dosa, akui salah. Makanya setiap hari jangan lupa beristighfar. Beristighfar artinya kita ngaku salah. Ya Allah saya salah, saya berbuat begini. Sehari-hari maksiat, sehari-hari banyak sekali ya dosa yang kita lakukan, sengaja atau tidak sengaja. Makanya mohonlah ampun pada Gusti Allah. Siapa orang baca istighfar 70 kali minimal setiap hari, maka dia tidak termasuk orang yang lalai. Lam yuktab minal ghafilin. Hadis rawahu Ibnu Sunni an Sayyidah Aisyah. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istaghfara lil mu'minin wal mu'minat kataballahu lahu bi kulli mu'minin wa mu'minatin hasanatan." Rawahu Tabrani. Man tesapane wong iku istighfaran jalukaken sepura sapa man, memintakan maaf, istighfar. Jadi istighfar ini tidak cukup untuk diri kita sendiri ya. Kita beristighfar sekaligus mohonkan ampun mukminin dan mukminat. Makanya setelah sholat kita mengatakan astaghfirullahaladzim li wali walidayya. Ya Allah ampuni saya, ampuni kedua orang tua saya ya. Mintakan ampun li wali walidayya wa li ashabil huquqil wajibati aliyya. Ya Allah ampuni orang-orang yang punya hak kewajiban pada saya. Artinya kita-kita yang punya salah pada orang, mungkin pernah nyakiti orang, pernah berbuat salah, kita doakan dia muga-muga diampuni oleh Gusti Allah. Wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Ucapkan istighfar secara komplit begini. Siapa orang beristighfar untuk muslimin, mukminin, mukminat ya, semua orang mukmin dan mukminah, kataballahu, kataba mongko nulis sinten Allah Gusti Allah lahu maring man bi kulli mukminin kelan saben-saben wong mukmin wa mukminatin lan mukmin wadon hasanatan ing kebagusan. Secara tidak sadar kamu dapat pahala yang besar sekali. Sebab dengan kamu mendoakan mukminin mukminah, Allah akan memberi kamu pahala sejumlah mereka. Lah berapa jumlah orang mukmin? Mungkin miliaran ya. Makanya kita beri yang lengkap, walil mukminin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Artinya ini komplit kita doakan semua yang hidup dan mati. Jumlahnya berapa?
hari ini jumlahnya manusia muslim ini ada 1,5 miliar diperkirakan. 1,5 miliar umat Islam yang hidup. Lah yang mati tidak dihitung guys. Lah dengan kita membaca istighfar pada mukminin mukminat, kita akan diberi pahala sejumlah mukminin dan mukminat. Jadi ini ucapan yang enteng, tapi pahalanya berlipat ganda. Makanya setelah sholat ya biasakan beristighfar. Dan jangan pelit. Jangan beristighfar hanya untuk diri kita sendiri. Kita ini tidak rugi. Kalaupun kita beristighfar untuk orang lain, toh pahalanya kembali pada diri kita sendiri. Jadi jangan merasa eman. Doakan orang lain jangan merasa berat. Sebab kita doakan orang lain sesungguhnya sama dengan mendoakan diri kita sendiri ya. Makanya jadilah kita ini baik ya. Baik pada siapapun ya. Termasuk dalam doa istighfar. Doakan juga semua orang mukminin dan mukminat. Hadis rawahu Tabrani an Ubadah. Selanjutnya Nabi bersabda, man istaftaha awwala naharihi bi khairin wa khatamahu bi khairin qala Allahu li malaikatihi la taktubu alaihi ma baina dzalika minadh-dhunub ma baina dzalika minadh-dhunub rawahu Tabrani. Nabi bersabda, man istaftaha, man utai sapane wong iku istaftaha ngawiti sapa man. Siapa orang memulai awalana harihi ing kawitane waktu awane man bi khairin kelawan kebagusan. Siapa orang memulai hidup pagi ya, seperti kita hari ini pagi dengan kebaikan, ngaji, jamaah, zikir ya. Siapa orang memulai pagi hari dengan kebaikan, terus wa khatamahu bi khairin, wa khatamalan mungkasi sopeman hu ing nahar bi khairin kawan bagus, nanti sore diakhiri dengan baik ya. Pagi sore ini sempatkan waktu untuk berzikir, berbuat baik ya. Insya Allah kalau di pondok ya lumayanlah kita jamaah. Sing jamaah, sing gak jamaah yo gak keduman. Usahakan subuh jamaah, maghrib jamaah, zikir, baca Quran. Lakukan kebaikan di waktu pagi dan sore. Siapa orang berbuat baik di waktu pagi dan di waktu sore, qala mongko dawuh sinten Allah Gusti Allah li malaikatihi maring malaikati Allah, Allah bakal dawuh la taktubu alaihi ma baina dzalika minadh-dhunub. La taktubu ojo nulis sira, ojo nulis alaihi ing atase abad uteman ma ing perkara baina dzalika kang ing dalem antarane mengkono awalin nahar lan akhiran nahar minadh-dhunubi nyatane saking pira-pira dosa. Jadi orang kalau memulai pagi dengan kebaikan dan sorenya dengan kebaikan, maka oleh Allah tengah-tengahnya ini tidak dihitung. Artinya mungkin di waktu siang dia berbuat dosa, dia berbuat apa, insya Allah ditutup karena sorenya dia telah berbuat baik. Jadi oleh Allah dilihat depan dan belakangnya. Kalau yang di depan baik, di belakang baik, yang di tengah diampuni oleh Gusti Allah. Makanya Imam Ghazali dalam kitab Ihya menyarankan para pedagang, para pengusaha hendaknya memulai bekerja pagi dengan ibadah. Isu-isu saat durunge nang pasar, mampir masjid, sholat duha.
biasakan memulai aktivitas pagi dengan sholat duha, zikir, baca Quran. Nanti sore pulang dari pasar, kalau kamu kerja di pasar, sore mampir masjid, zikir lagi, wiridan lagi. Ya. Usahakan sehari-hari itu pagi dimulai dengan kebaikan, sore ditutup dengan kebaikan. Nah tengah-tengahnya ini mungkin ada salah, mungkin ada dosa ya. Nyambut gawe mungkin ya keliru-keliru didik. Muga-muga diampuni oleh Gusti Allah ya. Jadi kita ini hidup harus seimbang. Satu sisi kita perlu kerja ya. Santri jangan jadi pengangguran. Santri harus mau bekerja. Zaman dulu kiai-kiai juga kerja. Kakek saya Mbah Ki Anwar ini pagi setelah sholat duha jalan ke pondok, ke kebun. Saya sejak kecil ikut ke kebun. Mbah Anwar punya kebun di sana di Talang. Jalan kaki pergi ke kebun, bersihkan kebun, pulang bawa lombok, nanam cengkeh, terampil ya. Orang-orang dahulu meskipun kiai itu kerja, tetapi kerjanya tidak full. Kerja pagi setelah sholat duha ya. Yang ke pasar juga begitu. Pagi ke pasar, sholat duha dulu, mampir masjid. Makanya rata-rata masjid itu di sampingnya ada pasar. Di mana-mana. Ini Bulu Lawang, masjid, pasar, Gondang Legi. Depan masjid ada pasar. Mana? Wajak. Nah, utara masjid pasar. Dampit sebelah masjid pasar. Orang-orang tua kita dulu itu sudah punya kebijakannya. Mereka ingin kerja itu jangan lalai dari ibadah. Makanya lihat semua desa-desa ya di Indonesia ini umumnya, yang daerah mayoritas muslim ya seperti di Malang ini, rata-rata mesti depan masjid pasar. Masjid pasar itu hampir selalu sama, bareng. Karena apa? Orang-orang tua kita itu bekerja tapi juga beribadah. Jadi sebelum ke pasar ke masjid dulu, nanti pulang dari pasar ke masjid. Seperti itu, ada keseimbangan. Ojo nyambut gawe tok, jangan terlalu ngoyo. Nyambut gawe masih ngoyo, lek gak wae sugih ya ora sugih. Kalau tidak waktunya kaya, tidak kaya, jangan terlalu ngoyo ya. Ya nyambut gawe sak cukupe. Harus orang bisa mencukupi dirinya sendiri, tapi tidak perlu terlalu ngoyo. Ya nyambut gawe ya wajar lah ya. Pagi ke pasar, ke kebun, ke pabrik, silahkan. Tapi jangan lupa ibadah. Sebelum pasar sholat duha, sebelum kerja sholat duha. Bacalah Quran, surat-surat pendek, Qul huwallahu ahad umpamanya, Alam Nasrah dan seterusnya. Usahakan kegiatan pagi dimulai dengan ibadah. Sore juga begitu. Pulang dari pasar, mampir masjid, sholat, ibadah. Kita ini kerja harus ada keseimbangan deh. Jangan seperti orang Jepang, berangkat pagi pulang malam. Ya tapi hidupnya tidak bahagia. Angka bunuh diri tertinggi itu di Jepang. Karena orang Jepang itu gila kerja. Jadi berangkat gelap, pulang gelap. Berangkat pagi, pulang malam. Sehari-hari cuma begitu. Mereka produktif sekali. Tidak ada orang tidur pagi, tidak ada. Di Jepang kalau ada orang tidur jam 8 pagi dikirimi ambulan, berarti itu sakit. Coba kayak gini, baris ambulan turu kabeh hari-hari. Jangan biasakan tidur pagi. Pagi itu waktunya kerja. Pagi waktu produktif ya. Tidur malam, pagi jangan tidur. Itu sudah rumus. Rumus orang tua kita sejak dulu.
Tidak boleh tidur pagi. Ayah saya dulu kalau pagi ada anak tidur siram, tidak ada anak tidur pagi. Saya sejak kecil ya nggak boleh tidur pagi. Makanya dalam kitab taklim disebut tidur pagi menjadikan orang miskin. Jadi uang lek turu isu berarti malas, gak nyambut gawe. Konjone nang pasar turu, konjone nang pabrik turu. Nanti gak melarat nang ndi ya. Makanya biasakan pagi mulai dengan kebaikan. Ya sebisa-bisanya baca Quran lah. Walaupun cuma baca kulhu umpamanya. Habis sholat duha baca kulhu 12 kali umpamanya. Lakukan apa yang bisa dilakukan ya. Pagi ini semuanya santri apalagi santri harus sholat duha itu. Wajibkan pada dirimu sendiri ya. Kamu harus mewajibkan pada dirimu sendiri. Mulailah kegiatan pagi dengan sholat duha ya. Ini penting kesadaranmu supaya hidupmu ini bercahaya, terang, nyambut gawe padang, lancar ya. Biasakan selalu sholat duha. Sore ke masjid baca Quran ya. Pagi sore sisihkan waktu untuk beribadah. Jangan terus bekerja. Bekerja bagus. Bekerja itu ibadah. Tapi juga jangan lalai ibadah yang lain harus dilakukan. Rawahu at-Tabrani. Selanjutnya Nabi bersabda, "Man istama'a ila ayatin min kitabillah kataballahu lahu hasanatan mudha'afatan." Man tisapane wong iku istama'a ngrungu sapa man ila ayatin maring ayat siji min kitabillah sing kitab Allah kataba mongko nulis sapa Allah Gusti Allah lahu maring man hasanatan ing kebagusan mudha'afatan kang den tikelaken. Siapa orang mendengarkan satu ayat, apalagi banyak, satu ayat aja, maksudnya ngaji, mendengarkan pengajian, satu ayat aja ya. Apalagi berbagai ayat. Siapa orang mau ngaji ya, mendengarkan satu ayat, kataballahu lahu, kataba mongko nulis sapa Allah lahu maring man hasanatan ing kebagusan mudha'afatan kang den tikel-tikelaken. Ngaji itu pahalanya besar ya. Duduk ngaji seperti ini, duduk gini, pahalanya besar. Makanya cobaannya besar. Cobaannya apa? Ngantuk. Yuk, sing mburi kok ngantuk. Sikuten. Nah, karena pahalanya besar. Digoda setan. Ngantuk. Coba iki setelon dangdut. Kamu rogel-rogel. Kiol-kiol. Coba ngene iki setel musik. Langsung udah nggak juga ngene. Ngaji ngantuk. Anjen ono setane digandoli setan. Dilus-lus nek setan iki lho. Sing kuplukan bathik iku. Dikeloni setan. Oh angel. Kudu dibatek kupinge. Mau dikeloni setan. Orang ngaji ini pahalanya besar. Makanya berat. Orang itu ngaji itu wabut. Orang pergi ke gunung kuat, pergi ke lari naik sepeda kuat, pergi ke masjid berat, pergi ngaji, pergi jamaah berat. Tapi kalau pergi ke Bromo, sepedaan mancal lo kuat. Padahal yo wabut. Ada orang ini setiap hari sepedaan dari sini ke Singosari, yo kuat. Tapi nang masjid gak kuat, wabut. Jadi perjalanan paling berat itu perjalanan kemana? Ke masjid ternyata. Orang masjid walaupun dekat gak berangkat. Tapi kalau goes, waduh, sepedaan Malang Kediri kuat. Masjid 20 langkah berat, sikile kram, gak kuat. Nah ini loh, banyak setan. Ngaji yang ngono, ngaji setengah jam, 5 menit wis ndelosor. Iku to lho. Wis entuk. Coba iku kok.
disetel dangdut, nomor goyang kabeh, sikil-sikil goyang kabeh. Ya inilah, barang baik selalu ditutupi dengan kesulitan, barang jelek selalu ditutupi dengan kesenangan. Wong kuwi ndelok biskop seneng bergas, wis mesti bergas. Ngene iki coba diumumno, ayo semuanya pergi ke warnet, langsung budal, gratis, wes, gak ada sarapan budal, budal. Tapi ngaji, ayo ngaji, mulet nganan, mulet ngidul. Tak delok isi Pak guru nggugahi kon sekolah itu, Pak Sabri. Nunggu tengok-tengok kon turu. Lek aku gak telaten tak gepuk ya, suwen. Oh sok digugahi Pak guru sampai ngadeg kon sik mulai turu ya. Coba. Mestinya kamu itu malu. Pak guru bangunkan kamu itu kan nulungi kamu. Mungkin lu ditolong kok malah gak gelem ya. Jadi kamu harus gunakan akal ya. Malu ya. Pagi telat malu ya. Sekolah habis ngaji sarapan wudu ganti pakaian sekolah ya. Semuanya wajib sekolah. Di pondok ini ndak boleh nggak sekolah. Semuanya harus sekolah, nggak boleh bolos ya. Semuanya mulailah pagi dengan kebaikan. Waman tesapani wong ikut alam mojo sepeman ayatan ing saayat min kitabillah sing kitab Allah kanat mongko ono iku lau kuduiman opo nurun iku nuron kanat oleh lau kuduiman iku nuron dadi cahaya yaumal qiyamati dalam dino kiamat. Hadis rawahu Ahmad an Abi Hurairah. Siapa orang baca Al-Quran walaupun satu ayat, maka itu akan jadi cahaya. Al-Quran akan menjadi cahaya bagi dia, menyelamatkan dia di dunia sampai di akhirat. Makanya setiap hari saya minta, ayolah pagi bangun lebih pagi, sebelum subuh sudah baca Quran. Muka-muka semua dapat syafaat Al-Quran. Amin. Allahumma amin.